Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan baca ta'lim pagi, ta'lim rumah pagi. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu qala qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisab'i fa'idham ra'atun minas sab'i tab tabtagi idza wajadat sobiyan so sobiyang pis sab'i ahodathu fa'al sok fal sok tasok fal soqatahu bi batniha wa arda'athu faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atarawna hadhil mar'a ta'rihatan waladaha finnar. Qulna la wallahi wa hiya taqdiru ala alla tatraha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi biwaladiha. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia bercerita pernah beberapa orang tawanan perang dibawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu ada seorang tawanan perempuan yang mencari-cari sesuatu. Tiba-tiba ia menemukan seorang bayi di antara para tawanan. Ia pun segera mengambil bayi itu, lalu ia pangku dan ia susui. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, "Apa pendapat kalian tentang perempuan ini? Tegakah sekiranya ia melemparkan anaknya ke dalam api?" Kami menjawab, "Tidak, demi Allah, seandainya bisa pun pasti dia tidak mungkin tega melemparkannya." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya melebihi sayangnya perempuan ini kepada anaknya." Hadis riwayat Muslim. Bab luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia bercerita pernah beberapa orang tawanan dibawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu ada seorang tawanan perempuan yang mencari-cari sesuatu. Tiba-tiba ia menemukan seorang bayi di antara para tawanan. Ia pun segera mengambil bayi itu, lalu ia pangku dan ia susui. Ketika itu Rasulullah SAW bersabda kepada kami, "Apa pendapat kalian tentang perempuan ini? Tegakah sekiranya ia melemparkan anaknya ke dalam api?" Kami menjawab, "Tidak, demi Allah, andai bisa pun pasti ia tidak mungkin tega melemparkannya." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya melebihi sayangnya perempuan ini kepada anaknya." Hadis riwayat Muslim. Allahu akbar. Salat. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala
sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a man raka'a man raka'a man raka'a man raka'a raka'atan au sajada au sajada sajadah rufi'a biha darajatan wa hutta anhu biha khati'ah. Diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan ruku 1 kali atau sujud 1 kali, maka dengannya ditinggikan derajatnya 1 tingkat dan dihapuskan darinya 1 dosa. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Bazzar dengan berbagai sanad, dan sebagian dari sanadnya adalah para perawinya yang sahih. Diriwayatkan pula oleh Tabarani dalam Al-Awsat Majmu' Zawaid. Diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan ruku 1 kali atau sujud 1 kali, maka dengannya ditinggikan derajatnya 1 tingkat dan dihapuskan darinya 1 dosa. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Bazzar dengan berbagai sanad, dan sanadnya adalah para perawinya yang sahih. Diriwayatkan pula oleh Tabarani dalam Al-Awsat. Niat amalan sampaikan. An Muawiyah radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halaqatin min ashabihi faqala ma ajlasakum qalu jalasna nadhkurullaha wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam wa minna bihi alaina. Qala Allah ma ajlasakum illa dhaka. Qalu wallahi ma ajlasana illa dhaka. Qala amma inni lam astahlifukum tuhmatan lakum walakinnahu atani Jibril alaihi salam fa'ahbarani anna Allah azza wa jalla yubahi bikumul malaikah. Diriwayatkan dari Muawiyah radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju suatu majelis para sahabat. Lalu beliau bertanya, untuk apa kalian duduk di sini? Mereka menjawab, kami duduk di sini untuk berzikir kepada Allah, memujinya karena Dia telah menunjuki kami kepada Islam dan telah mengarahkan Islam itu kepada kami. Beliau bertanya, demi Allah, apakah kalian duduk di sini tiada maksud lain selain itu? Mereka menjawab, demi Allah, kami duduk di sini tiada maksud lain selain itu. Beliau bersabda, sesungguhnya aku meminta kalian bersumpah bukan karena ragu terhadap kalian, tetapi Jibril alaihissalam telah datang kepadaku
dan memberitahu bahwa Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan kalian di hadapan para malaikat. Hadis riwayat Muslim, bab keutamaan berkumpul untuk membaca Al-Qur'an dan berzikir. Hadis nomor 6857. Diriwayatkan dari Muawiyah radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju suatu majelis para sahabat. Lalu beliau bertanya, "Untuk apa kalian duduk di sini?" Mereka menjawab, "Kami duduk di sini untuk berzikir kepada Allah, memujinya karena Dia telah menunjuki kami kepada Islam dan telah menganugerahkan Islam itu kepada kami." Beliau bertanya, "Demi Allah, apakah kalian duduk di sini tiada maksud lain selain itu?" Mereka menjawab, "Demi Allah, kami duduk di sini tiada maksud lain selain itu." Tiada maksud lain, tiada maksud lain. Selain itu beliau tiada maksud lain selain itu. Beliau bersabda, "Sesungguhnya aku meminta kalian bersumpah bukan karena ragu terhadap kalian, tetapi Jibril alaihissalam telah datang kepadaku dan memberitahuku bahwa Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan kalian di hadapan para malaikat." Hadis riwayat Muslim, bab keutamaan berkumpul untuk membaca Al-Quran dan berzikir. Hadis nomor 6857. An rajulin min anajata rahimahullah annahu qala li Abi Dzar, "Hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusafiqukum idza laqitumuh?" Qala, "Malakituhu qattu ila safahani wa ba'atha ilayya dzata yaumin walam kun fi ahli falamma jistu uhjirtu annahu arsala ilayya fa'ataituhu wa huwa ala sariri faltazamani fakanat tilka ajwada wa azwada." Diriwayatkan seorang lelaki dari suku Anajah rahimahullah bahwa ia bertanya kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, "Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjabat tangan kalian apabila kalian bertemu?" Apakah Rasulullah SAW menjabat tangan kalian apabila kalian bertemu dengan beliau? Abu Dzar menjawab, "Tidaklah aku bertemu beliau tidak satu kali pun kecuali beliau menjabat tanganku. Pada suatu hari beliau berkunjung kepadaku, sedang ketika itu aku tidak berada di rumah keluargaku.
keluargaku. Ketika aku telah pulang, aku diberi tahu bahwa beliau SAW telah mengunjungiku. Mendengar berita itu, aku pun segera mendatangi beliau yang ketika itu sedang berada di tempat tidurnya. Maka beliau pun memeluk aku. Itulah pertemuan yang paling indah dan paling baik untuk menumbuhkan kecintaan dan kasih sayang. Hadis riwayat Abu Daud bab tentang berpelukan. Hadis nomor diriwayatkan dari seorang lelaki dari suku Anajah rahimahullah bahwa ia bertanya kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjabat tangan kalian apabila kalian bertemu dengan beliau? Abu Dzar menjawab, tidaklah aku bertemu beliau tidak satu kali pun kecuali beliau menjabat tanganku. Pada suatu hari beliau berkunjung kepadaku, sedang ketika itu aku tidak berada di rumah keluargaku. Ketika aku telah pulang, aku diberitahu bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam telah mengunjungiku. Mendengar berita itu, aku pun segera mendatangi beliau yang ketika itu sedang berada di tempat tidurnya. Maka beliau pun memeluk aku. Itulah pertemuan yang paling indah dan paling baik untuk menumbuhkan kecintaan dan kasih sayang. Hadis riwayat Abu Daud bab tentang berpelukan, hadis nomor sekian. Ikhlas. An Maliki radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dhibani ja'ian ursila fi gonami bi afsada laha min hirsil mar'i alal mali wassarafi lidinihi. Diriwayatkan dari Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, 2 ekor serigala lapar yang dilepaskan di antara rombongan domba tidak lebih membinasakan daripada ketamakan seorang pada harta dan kemasuran karena agamanya. Hadis riwayat Tirmizi. Diriwayatkan dari Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, 2 ekor serigala lapar yang dilepaskan di antara rombongan domba tidak lebih membinasakan daripada ketamakan seorang pada harta dan kemasuran karena agamanya. Hadis riwayat Tirmizi. Tablega an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala mara rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam bisi bin fihi uyainatun min ma'i udbatun habathu litibiha faqala lawi i'tazaltun nasa fa'aqamtu fi hadhihi sibi walan af'ala hatta astadhina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara dhalika li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala la taf'al fa inna maqama ahadikum fi sabilillahi afdalu min salatihi fi baitihi sab'ina a'amma.
ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wa yudhilakumul jannah. Agzu fi sabilillahi man qatala fi sabilillahi puwaqana qatin wajabat lahul jannah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menceritakan dalam suatu perjalanan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan melewati sebuah pegunungan yang padanya terdapat mata air kecil yang airnya tawar, segar. Keindahan mata air pegunungan itu amat mengagumkannya, sehingga ia berkata pada dirinya, alangkah bagusnya seandainya aku mengasingkan diri dari khalayak ramai dan tinggal di pegunungan ini. Tetapi tidak mungkin aku melakukannya sebelum meminta izin pada Rasulullah SAW. Lalu ia pun menyampaikan niatnya itu kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW berkata, jangan kamu lakukan itu, karena sesungguhnya berdirinya seorang di jalan Allah lebih baik daripada mengerjakan sholat selama 70 tahun di rumahnya sendiri. Allahu Akbar. Jihad berdirinya saja lebih baik daripada 70 tahun ibadah. Allahu Akbar. Tidak maukah kalian apabila Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga? Berpeganglah kalian di jalan Allah. Barang siapa yang berpegang di jalan Allah selama waktu antara dua perahan susu unta, yakni sesaat, maka wajiblah baginya surga. Hadis riwayat Tirmizi, katanya ini hadis hasan, bab hadis tentang sepagi sepetang di jalan Allah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menceritakan dalam suatu perjalanan salah seorang sahabat Nabi SAW berjalan melewati sebuah pegunungan yang padanya terdapat mata air kecil yang airnya tawar, segar. Keindahan mata air pegunungan itu amat mengagumkannya, sehingga ia berkata pada dirinya, alangkah bagusnya seandainya aku mengasingkan diri dari khalayak ramai dan tinggal di pegunungan ini. Tetapi tidak mungkin aku melakukannya sebelum meminta izin kepada Rasulullah SAW. Lalu ia pun menyampaikan niatnya itu kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW berkata, jangan kamu lakukan itu, karena sesungguhnya berdirinya seseorang di jalan Allah lebih baik daripada mengerjakan sholat selama 70 tahun di rumahnya sendiri. Allahu Akbar. Berdirinya seorang di jalan Allah lebih baik daripada sholat 70 tahun di rumahnya sendiri. Tidak maukah kalian apabila Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga? Berpeganglah kalian di jalan Allah. Barang siapa yang berperanglah kalian di jalan Allah. Barang siapa yang berperang di jalan Allah selama waktu antara dua perahan susu unta, yakni sesaat saja, maka wajiblah baginya surga. Hadis riwayat Tirmizi, katanya ini hadis hasan, bab hadis tentang sepagi sepetang jalan Allah.
Subhanallah bihamdi subhanaka la bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.